Halo sahabat holistik, saya Thomas Cahyono Sutrisno. Saya berada di bidang akupuntur sudah lebih dari 10 tahun. Pada awal saya belajar akupuntur, saya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dalam akupuntur. Terima kasih pada guru-guru saya dan juga teman-teman saya yang membantu saya untuk bisa memahami akupuntur lebih baik. Dan juga para pasien yang sangat membantu untuk melihat hubungan antara teori dan kenyataan di klinik. Oleh karena itu, saya membuat video ini untuk berbagi pengalaman saya di bidang akupuntur. Video ini tidak bertujuan untuk menjelaskan teori secara rinci, hanya menjelaskan bagian-bagian yang sangat penting untuk digunakan di klinik. Jika Anda ingin belajar lebih detail, Anda bisa baca buku-buku teks akupuntur. Saya pribadi menyarankan Anda untuk membaca buku-buku karangan Giovanni Macoccia yang menurut saya sangat bagus penjelasannya. Video ini akan membahas salah satu konsep yang sangat mendasar pada akupuntur atau Chinese medicine pada umumnya, yaitu tentang aplikasi klinis teori Yin Yang. Apabila Anda belum melihat video sebelumnya tentang filosofi dasar dalam akupuntur dan Chinese medicine, Anda bisa lihat terlebih dahulu, atau Anda juga bisa langsung melihat video ini manapun yang lebih sesuai dengan Anda. Oke, teori Yin Yang. Teori Yin Yang mewakili dua konsep yang sangat penting dalam akupuntur, yaitu holistik dan homeostasis atau keseimbangan yang bersifat dinamis. Yin Yang memiliki dua sisi, Yin dan Yang. Dua sisi ini saling berlawanan, sangat berbeda satu sama lain, tetapi membentuk satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan keduanya tidak boleh terpisah. Konsep sederhana yang bisa kita lihat dari simbolnya, tapi hal ini sangat penting untuk selalu diingat. Konsep ini juga menjelaskan teori manusia di antara langit dan bumi. Langit adalah Yang, bumi adalah Yin. Manusia karena berada di antara keduanya, maka memiliki aspek Yang dan aspek Yin. Yin Yang saling menarik satu sama lain dan saling menunjang. Yin diperlukan untuk menghasilkan Yang. Yang diperlukan untuk menghasilkan Yin. Contoh sederhana. Makanan yang bersifat materi, Yin, diperlukan untuk menghasilkan energi, Yang. Energi yang bersifat Yang diperlukan untuk mengolah Yin, yaitu makanan. Yin Yang terus berubah satu sama lain dan bersifat relatif. Contoh paling sederhana tentang perubahan Yin dan Yang adalah perubahan siang dan malam. Bagaimana dengan contoh di tubuh manusia? Dalam ilmu biokimia, kita mengenal bahwa kelebihan asupan glukosa bisa dirubah menjadi glikogen, di mana glikogen ini digunakan sebagai cadangan, bersifat Yin. Dan jika dibutuhkan, glikogen bisa dirubah lagi menjadi glukosa yang relatif siap pakai, bersifat Yang. Konsep perubahan glukosa glikogen ini juga menunjukkan konsep relativitas. Glukosa dan glikogen sama-sama merupakan materi atau bahan, sehingga kita dapat golongkan keduanya sebagai Yin. Akan tetapi, glukosa ini lebih siap digunakan oleh sel tubuh, sedangkan glikogen adalah bentuk cadangan energi. Sehingga dapat diasumsikan bahwa glukosa dan glikogen sama-sama Yin, akan tetapi glukosa relatif Yang daripada glikogen. Oke, itu sekilas tentang sifat-sifat Yin dan Yang. Sebetulnya aplikasi teori Yin dan Yang tidak terbatas dalam akupuntur dan Chinese medicine saja. Juga dapat kita gunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena lain.
Mungkin kita dapat diskusikan ini di lain kesempatan. Mari kita sekarang fokus aplikasi teori yin dan yang dengan korelasinya di klinis dalam rangka menangani pasien. Tubuh manusia terbagi atas yin dan yang tentu saja mengikuti sifat dari yin dan yang itu sendiri, yaitu tidak mutlak atau relatif, saling berlawanan dan mempunyai sifat berbeda, saling menunjang, dan membentuk kesatuan. Kita lihat aspek area tubuh. Area tubuh dibagi menjadi area yin dan area yang. Yang adalah area atas atau superior. Yin adalah area bawah atau inferior. Yang adalah area belakang atau posterior. Yin adalah area depan atau anterior. Yang adalah area yang lebih luar atau lateral. Yin adalah area yang lebih dalam atau medial. Area yang relatif lebih jauh dari tubuh atau bagian distal adalah yang. Area yang relatif dekat dengan tubuh atau bagian proksimal adalah yin. Pembagian yin yang ini bersifat relatif. Contoh, tangan. Karena tangan lebih superior daripada kaki, maka tangan relatif yang daripada kaki. Lutut. Karena lebih proksimal daripada telapak kaki, maka lutut relatif yang daripada telapak kaki. Lutut ada area medial, yaitu area yin. Dan ada area lateral dan posterior, yaitu area yang. Pemahaman ini sangat penting, terutama jika kita mau memahami perjalanan meridian. Ada meridian yin tangan, ada meridian yang tangan, ada meridian yin kaki, ada meridian yang kaki. Ada meridian yang paling yang atau paling luar. Ada meridian yang paling yin atau paling dalam. Ada meridian yin yang paling yang atau paling luar. Dan ada meridian yin yang paling yin atau paling dalam. Kita akan bahas teori meridian ini pada video tersendiri. Untuk saat ini, coba dipahami saja terlebih dahulu. Konsep pembagian area tubuh ini berdasarkan yin dan yang. Sehingga nanti Anda akan lebih mudah lagi memahami perjalanan meridian yang tentu saja sangat-sangat penting dalam kita mengaplikasikan akupuntur di klinis. Akupuntur berusaha mengembalikan keseimbangan antara yin dan yang pada tubuh. Hal ini akan tercermin pada metode pemilihan titik akupuntur untuk terapi. Pada kitab Suen tertulis bahwa penyakit di sisi kiri tubuh diterapi dengan titik akupuntur di sisi kanan tubuh. Dan sebaliknya, penyakit di sisi kanan tubuh diterapi dengan titik di sisi kiri tubuh. Sebagai catatan, dalam teori yin yang, kiri adalah yang dan kanan adalah yin. Pada kitab Lingsu tertulis, gunakan titik akupuntur di bagian bawah tubuh untuk terapi penyakit pada bagian atas tubuh. Dan gunakan titik akupuntur di bagian atas tubuh untuk terapi penyakit pada bagian bawah tubuh. Jadi bisa kita lihat bahwa pada buku klasik pertama yang menjadi sumber rujukan utama akupuntur dan Chinese medicine sudah secara jelas menyatakan bahwa kita perlu menyeimbangkan antara yin dan yang. Menggunakan yin untuk terapi yang dan sebaliknya. Dan prinsip ini
benar-benar saya gunakan sehari-hari dalam memilih titik akupuntur. Jadi ketika saya memilih titik akupuntur, tidak hanya menusuk di lokasi keluhan pasien saja. Oke, kita beranjak menuju konsep berikutnya. Konsep yin yang ini juga kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara substansi vital. Sen, qi, xue atau darah, dan jing. Masing-masing substansi ini memiliki sifat tersendiri, tapi mereka saling menunjang satu sama lain, bahkan menjadi satu kesatuan. Sen merupakan yang paling yang dari semua, dan jing adalah yang paling yin dari semua. Dalam ilmu Chinese medicine kita mengenal istilah three treasures atau 3 harta karun, yaitu Sen, Qi, dan Jing. Maka ketiganya ini tidak terpisahkan. Kita juga mengenal nanti istilah Qi memerintah darah, dan darah adalah ibu dari Qi. Yang satu menggerakkan, relatif yang, dan yang satu menutrisi, relatif yin. Hubungan sen dan darah juga sangat erat. Sen yang relatif yang dan darah yang relatif yin. Darah diperlukan untuk memegang sen agar tidak terus-menerus keluar. Konsep ini nanti akan kita bahas lebih detail dalam video tentang substansi vital. Untuk sementara, yang penting dipahami bahwa hubungan antara substansi vital adalah hubungan antara yin dan yang. Selanjutnya, dalam konteks terjadinya penyakit. Penyakit timbul karena gangguan keseimbangan antara yin dan yang. Aktivitas fisik memerlukan nutrisi. Apabila salah satu terlalu berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Terlalu banyak aktivitas fisik, kurang nutrisi, keseimbangan terganggu. Terlalu banyak nutrisi, tapi aktivitas fisik minimal, keseimbangan juga terganggu. Keduanya dapat menimbulkan penyakit. Aktivitas fisik juga memerlukan istirahat. Terlalu banyak aktivitas fisik tapi kurang istirahat bisa menimbulkan penyakit. Terlalu banyak istirahat dan kurang aktivitas juga akan menimbulkan penyakit. Kita juga sudah bahas pada video sebelumnya bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental saling menunjang. Begitu juga tentang struktur organ dan fungsional organ juga saling menunjang. Oke. Sekarang kita bahas tentang pola ketidakseimbangan antara yin yang bisa terjadi. Anggap yang kiri ini adalah kondisi normal di mana yin dan yang jumlahnya berimbang. Apabila yang menjadi lebih banyak daripada yin, maka kita sebut dengan ekses yang. Apabila yin menjadi lebih banyak daripada yang, kita akan sebut dengan ekses yin. Contoh kondisi ekses yang. Pasien terserang patogen angin panas dari luar. Sehingga sebetulnya kondisi yin-nya normal tetapi mendapat energi yang berlebihan dari luar. Contoh akan kita temui faringitis atau tonsilitis. Contoh kondisi ekses yin. Pasien terserang patogen dingin lembab dari luar. Sehingga sebetulnya kondisi yang-nya normal tetapi mendapat energi yin yang berlebihan dari luar. Contoh nyatanya adalah akibat kehujanan dan kedinginan. Untuk kondisi ekses yang, prinsip terapinya kita harus membuang kelebihan energi yang-nya, bukan dengan menambah energi yin-nya. Dan sebaliknya, untuk kondisi ekses yin, prinsip terapinya kita harus membuang kelebihan energi yin-nya. Nah, ada yang menarik, ada sedikit pengecualian dalam kondisi ekses yin.
kita biasanya golongkan yin sebagai dingin, yang sebagai hangat. Tapi dalam kondisi ekses yin, kita tetap menggunakan penghangatan atau tetap menambah yang. Dalam pengertian panasnya tetap kita tambah dari eksternal. Tetapi disertai dengan metode terapi untuk membuka eksterior. Mengenai hal ini nanti kita akan bahas khusus dalam video tentang prinsip terapi. Sekarang kita melihat pola defisiensi. Apabila yang berkurang dan menjadi lebih sedikit daripada yin, kita akan sebut dengan defisiensi yang. Apabila yin berkurang dan menjadi lebih sedikit daripada yang, kita akan sebut dengan defisiensi yin. Defisiensi yang dan defisiensi yin ini relatif lebih sering terjadi di usia tua. Tapi juga bisa terjadi pada fase pemulihan setelah sakit berat. Untuk kondisi defisiensi yang, prinsip terapinya kita harus menambah energi yangnya, bukan dengan mengurangi energi yin-nya. Dan sebaliknya. Untuk kondisi defisiensi yin, prinsip terapinya kita harus menambah energi yin-nya, bukan dengan mengurangi energi yang-nya. Ekses yang memiliki gambaran gejala panas. Defisiensi yin juga memiliki gambaran gejala panas. Akan tetapi keduanya memiliki prinsip terapi yang berbeda. Yang satu menghilangkan panas, yang lainnya menambah yin. Oleh karena itu, kemampuan diferensiasi ini sangat penting supaya kita tidak salah menerapkan prinsip terapi. Ini adalah kondisi yang sering terjadi pada pasien usia lanjut dan tentu saja kasusnya menjadi lebih kompleks, yaitu defisiensi yin dan defisiensi yang terjadi bersamaan. Akan tetapi, salah satu menjadi lebih dominan daripada yang lain. Tetap ada defisiensi yin yang lebih berat atau defisiensi yang lebih berat. Pada pasien-pasien seperti ini kita harus sangat berhati-hati, terutama jika menggunakan Chinese Herbal Medicine. Konsep berikutnya yang perlu diingat adalah defisiensi yin dalam waktu lama akan menyebabkan defisiensi yang. Dan sebaliknya, defisiensi yang dalam waktu yang lama akan menyebabkan defisiensi yin. Kondisi-kondisi semacam ini akan kita temui pada pasien-pasien dengan penyakit kronis. Kembali lagi saya tekankan, tujuan terapi akupuntur dan Chinese medicine adalah untuk mengembalikan keseimbangan yin yang dalam tubuh. Oleh karena itu, kemampuan diferensiasi sindrom berdasarkan yin dan yang sangat penting untuk dapat memberikan terapi dengan tepat. Oke, cukup banyak yang kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dinikmati dan membantu Anda untuk memahami konsep yin yang dalam praktek dengan lebih baik. Apabila ada komentar, masukan, atau pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silahkan ketikkan pada kolom komentar di bawah. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya Thomas Cahyono Sutrisno, sampai jumpa di video selanjutnya.